32 hingga 33 dengan topik doa memohon keselamatan. Tangiang mangidohon haluaon. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kaum muda, baik yang di gereja maupun yang berada di rumah, sesungguhnya kita mengatakan berdoa bukan sesuatu aktivitas yang asing lagi dalam kehidupan kita, tapi sebuah kegiatan aktivitas yang rutin, yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun pagi. Sanga dope teh martang yang. Oh, mau lihat mak, mau sanga dope. Kemudian pada saat kita hendak makan, atau ketika kita akan berangkat bekerja, atau mungkin ketika kita akan berangkat ke sekolah atau ke kampus dan sebagainya, dan ketika kita mengakhiri aktivitas kita, atau ketika kita akan istirahat. Persoalannya yang paling mendasar adalah apakah yang biasanya menjadi topik dalam topik doa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita bawakan. Dang dawa mang dot inang dot nawa sebulung, tentu seperti yang saya sampaikan di dalam slide itu, bukan? Mendoakan kesehatan kita. Mendoakan kalau dia orang tua, mendoakan anak-anaknya.
atau anak-anak mendoakan orang tuanya, atau mungkin mendoakan pekerjaan kita, pendidikan kita, atau apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika kita mendoakan apa yang perlu dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita tidak hanya sebatas menjadi berdoa hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk yang lain, seperti keteladanan yang diperlihatkan oleh Abraham yang ada di dalam nats ini. Bagaimana ketika Allah berencana untuk menghukum Sodom dan Gomora oleh karena dosa mereka yang sangat besar, yang sangat berat, yaitu kejahatan seksual. Dan disebutkan di ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Bapak Ibu orang muda, ketika kita menjumpai dan mendengar hal yang seperti ini, apakah yang biasa kita lakukan Bapak Ibu dan orang muda? Mungkin kita akan mengatakan mereka pantas menerimanya, mereka patut menerimanya. Atau mungkin kita akan mengatakan kurang cepat Tuhan, hukuman itu bagi mereka. Atau mungkin kita mengatakan dengan segala macam, dengan nada penghakiman yang kita lakukan, kita kerjakan seolah-olah dengan penghakiman, maka kemudian ada keuntungan yang kita peroleh di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan muda. Tapi lihatlah seorang Abraham dalam kehidupannya. Dia tidak sibuk hanya menghakimi, tetapi justru dia memohon dan meminta kepada Tuhan dengan mencoba untuk bernegosiasi, dengan mencoba untuk tawar-menawar, dengan mencoba untuk mengatakan Tuhan, kalau ada 50, Tuhan mengatakan aku tidak akan menghukumnya. Bagaimana kalau kurang 5 dari situ? 45, aku tidak akan menghukumnya. Sampai dengan 10 orang. Itu menunjukkan Bapak Ibu orang muda bagaimana kedekatan relasi yang terbangun antara seorang Abraham dengan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga dengan kedekatan relasi yang terbangun antara Abraham dengan Allah, ada dialog di dalamnya, dan Allah menyampaikan hal itu ketika disebutkan di ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Taburnya emang dotinang teh. Do napa sebulung kalau terbangun hubungan yang cukup dekat, relasi yang cukup dekat antara kita dengan Allah dalam kehidupan dohot nguluta. Lihatlah Abraham, dia tidak sibuk hanya berdoa bagi dirinya, tapi juga bagi kota yang lain. Meski sesungguhnya karena dia tahu Lot ada yang adalah saudaranya ada di kota itu, maka kita mengatakan bahwa dia tahu bagaimana situasi Sodom dan Gomora. Dia mendengar informasi itu, dia tahu akan informasi itu. Tetapi bagaimana seorang Abraham dalam kehidupannya memohon dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu orang muda? Adalah lebih baik mendoakan daripada menghakimi. Mungkin juga kesalahan orang lain. Mungkin juga perbuatan orang lain. Atau mungkin juga kejahatan yang dilakukan. Adalah lebih baik sikap kita adalah sama seperti yang diperlihatkan oleh seorang Abraham yang dewasa secara iman, panggilan tugasnya karena dia sadar bahwa menghakimi dan menghukum itu bukan tugas dia. Tapi itu adalah tugas Allah, apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan atau ketidakbenaran. Di sisi yang lain ini menunjukkan bahwa sikap tegas
terhadap Allah bahwa tidak ada kompromi dengan dosa. Karena itu kita mau diajak dalam nats ini untuk jangan memberikan ruang, jangan memberikan kesempatan dosa itu masuk dalam kehidupan kita, apalagi akhirnya menjadi kita lakoni Bapak dalam kehidupan kita dengan menganggap bahwa hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau mungkin berpikir, baik mak, boleh sederhana songodak pala buah, dia tuh si debatado ini maksudnya teh, dipaksa debata mengatusi, dipaksa Tuhan itu mengerti dengan keadaannya, dengan situasinya, dengan keadaan dia, dipaksa Allah memahami dan mengerti dengan kondisi dia. Nah, bukan berupaya untuk berjuang. Allah met kamang do tinang dan semuanya kita pernah ketika melayani satu gereja, kemudian dalam ibadah itu kebetulan di depan gereja itu ada lapo atar semua gereja tomat di sana dong lapo teh. Rodo nyentuh gereja, datang ke gereja. Nah, dia hantar keluarganya. Dia sudah pakaian rapi dan sebagainya. Tapi kemudian dia gerejanya di warkop itu. Baik kamu aja. Dungi setelah saya tahu itu, saya katakan ketika akan khotbah, saya lihat ada yang keluar, saya bilang, panggil mereka atau saya akan turun dari mimbar dan memanggil mereka dari warkop ini. Dungi burr, nah kan. Kemudian saya tanya, sudah berapa lama? Itu sudah menjadi tradisi kebiasaan. Sehingga tidak lagi dihitung menjadi perbuatan yang salah atau perbuatan dosa. Masih hal yang kecil yang sederhana kamang dan inang dan awo sebulung. Karena itu dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk boleh mendiagnosa, mengidentifikasi dosa-dosa dan kekurangan kita dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani mengatakan tidak kepada dosa dalam kehidupan kita. Jangan setelah terkena dampaknya baru kemudian menyesal. Biasanya penyesalan selalu datang terlambat. Jadi mulai dari sonari katakan tidak kepada dosa di dalam kehidupan dohot ngeluta. Nah, Bapak Ibu, kita menemukan dalam nats ini doa yang kita temukan dalam kehidupan seorang Abraham. Di dalam doa itu tidak hanya pertemuan Abraham dengan Allah, tetapi kita menemukan bagaimana dalam doa daripada Abraham, dalam doa tersebut tidak hanya bertemu dengan Allah, tetapi juga bertemu dengan sesama. Dengan apa? Dengan memohon, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora. Sehingga kita mau mengatakan, Bapak Ibu orang muda, doa tidaklah berarti mengasingkan diri dari sesama, tetapi berarti justru harus terbuka terhadap sesama kita. Doa menjembatani hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan sesama dengan apa? Dengan mendoakan sesama kita. Doa tidak hanya membukakan kita jalan pertemuan dengan Tuhan, tetapi mempertemukan kita dengan sesama sehingga terbangun sikap yang saling mengasihi, yang saling menyayangi. Tabune emang do tinang. Kalau kita saling mendoakan itu teh. Amin. Iya. Sengaja do nakin Abigail jongjong. Ala di do ulang tahun na sida do. Nadi kata tanggal 21. Tanggal 21 kemarin. Iya, jadi si tung lupa kita mandok selama ulang tahun tu nasi dah. Iya, ade, batatangnya koma, tu Abigail asa dipakai di bata lebih dua bete. Iya, dak foto pungan ina Kamis teh, sangat teh manangnya kon Abigail, mana pungan ina Hana. Iya, kamu lihat ya mak. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau di setiap punguan kita boleh saling mendoakan. Itu teh amanature. Batatangnya kon nade. Ngature di benasida. Los trema seberikut nade. Kita doakan amanature komit dengan sekali sebulan juga dalam muji Tuhan. Amin. Berarti amanature. Amin. Bah, wala tulu halak do mangalusi amin. Lapatan namang dot inang. Iya. Jadi mari kita jangan sibuk hanya menghakimi. Dia udah oleh sekali tampil inna kan. Dungi tulu bulan naik, dangi artinya ujung mare de nasida holan piga halak dungi Roma hamu rap dot kami musing. Nah ini basut natong.
Gitu. Asak marah dia teh emang nature. Gitu teh. Terbuka do lowongan. Ini naruh aku be. Nah, pasti udah terbuka lowongan dengi. Nah, betapa indahnya kalau dalam kehidupan kita boleh saling mendoakan Bapak Ibu. Ada banyak PR, ada banyak pekerjaan besar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sama seperti apa yang diperlihatkan oleh Abraham di dalam nats ini. Amang do tinang, 2 minggu yang lalu saya memimpin ibadah di remaja kita. Dan saya menemukan di situ statistiknya hanya 22 orang. Setelah saya selesai memimpin ibadah, kemudian saya ke kantor, saya cek database gereja kita. Ternyata remajanya adalah sampai dengan 76 jiwa. Jadi masih banyak tugas kita Amang dan Inang ate. Nah, unang pula saling menyalahkan kita. Itu. Ami pe songoni do, dang gabe salah honoton. Ai dia do dah dongan na perjuli na musing ate, dang sibuk songoni hita. Tapi justru marilah sibuk saling mendoakan, sibuk saling mensupport, sibuk saling mendukung. Kemudian kita mengatakan, oh anak sianu dang dope mar minggu tu hita nang peruasta. Anak sianu. Demikian juga Amang do tinang ketika dalam PA na Poso Bulung juga kami menemukan kadang 6 dan 8. Terakhir PA bersama di rumah keluarga jemaat kita, di situ ada 12 orang. Amang dan Inang, tugas kita masih banyak. Bagaimana kita boleh saling mendoakan. Ida teh Ina Abigail PSW. Ido itangnya kok kamu do PSW Ruth. Baik kok kamu jo akamang do tinang, kalau kita saling mendoakan betapa enak sekali. Karena sesungguhnya itulah juga yang diajari oleh Yesus dalam Matius tadi epistel yang kita baca dalam doa Bapa kami, menyebutkan Bapa kami yang di sorga. Dakolan di doa, Bapakku yang di surga. Tetapi Bapa kami, di dalam doa Bapa kami juga kita menemukan pertemuan 2 di situ. Marang di diape, di gereja manapun Amang dan Inang. Dakya di dokon, holan, Bapa ni HKBP inna de. Aduh teh, marang gabe tadokon, Bapa ni HKBP reforman dan nahita madokot tu debata. Tidak, tetapi semua kita mengatakan Bapa kami yang di sorga. Itu menunjukkan relasi kita yang dekat dengan Allah kita, tetapi juga relasi kita dengan sesama. Sehingga ketika memulai dengan doa Bapa kami, maka kemudian itu menjadi kerinduan, harapan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita boleh saling mendoakan dan saling mendukung di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu, orang muda, bagaimanakah kehidupan doa kita? Ini juga sering sekali menjadi persoalan. Lihatlah betapa seorang Abraham dia sadar akan siapa dia. Dia menyebutkan di ayat 27, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Dia sadar siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Dalam doa tersebut, dalam dialog yang terbangun antara Abraham dengan Allah menunjukkan bahwa Abraham tidak menjadikan dirinya, kehendaknya yang menjadi sentral. Dia sadar bahwa dia tidak berhak untuk mengatur Allah, untuk menentukan Allah, untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh Allah, keputusan mana yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh Allah terhadap Sodom dan Gomora. Tetapi dia tetap menjadikan Allah itu menjadi sentralnya. Allah itu tetap menjadi pusat dan penentu segala sesuatunya. Ketika dia sadar bahwa dia hanya abu dan debu yang tidak dapat mengintervensi keputusan Allah. Bagaimana kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu orang muda dan semuanya. Dakku boto. Ya do hamu tehe madele martangyang. Amang do tinang, do napa sebulung. Pernah menjadi mogok dalam berdoa. Ya teh, biasanya karena apa? Biasanya karena keinginan kita tidak terkabulkan. Itu teh. Nah, idea dah saya martangyangi betul Tuhan nih. Saya pinangi do on meminta ini, meminta itu, tapi Tuhan memberikan yang lain.
Ay dia doda, saya pinangido tu di bata, meminta ini dan itu, tetapi ternyata tidak terkabulkan di dalamnya. Kemudian mulai mogok ade, mulai so. Tapi bagaimana kita boleh belajar dari Abraham atas keputusan dalam doa tersebut. Dia menyerahkan segala sesuatunya, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana di dalam kehidupan seorang Abraham, meskipun dia adalah orang yang dipilih oleh Allah, dia tidak mengatakan, "Ai percuma do dipilit ho au gabi aman porsia, alai dang ditanyoko apa yang menjadi permintaan, menjadi keinginan dan menjadi kerinduan saya." Oh, bukan seperti itu. Tapi dia mengembalikan semuanya dan segala sesuatunya karena ternyata keputusan yang terbaik dan keputusan mutlak itu hanya ada di dalam Allah. Bagaimana kita juga boleh mengimani hal tersebut dalam kehidupan kita, walau apapun itu menjadi keputusan, tapi kita mau mengatakan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah merusak intensitas kita, relasi kita dalam berdoa, tetapi terus menerus dan kita boleh berdoa dan terus menerus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lihatlah Bapak Ibu orang muda, kalau kita boleh belajar dari seorang Abraham, kita mengingat bagaimana Abraham menyampaikan kepada Lot, pilihlah dung marbadai, berkelahi, dang Lot Abraham marbadai ade, ala dang perbadan nasida. Tetapi para gembala, petugas gembalanya teh, parmahanna. Nah, pilihlah daripada berkelahi, kemudian mengatakan yang mana. Dan ternyata Lot mengatakan dia melihat lembah Yordan itu sangat subur sekali. Tetapi dekat dengan Sodom dia mengatakan, aku memilih ke situ. Apakah kemudian Abraham menjadi gabi muruk, gabi syukur rohana? Ternyata tidak sama sekali. Tetapi bagaimana dia mengondihon daripada Lot dalam kehidupannya, bagaimana supaya dia tahu Lot ada di kota Sodom itu. Maka kemudian dia sesungguhnya bagaimana supaya Lot itu tidak dihukum oleh Tuhan, karena dia adalah ponakan daripada Abraham sendiri. Banyak kok kamu maju seorang Abraham yang adalah pamannya, tetapi dengan sikap yang bijaksana. Dia menyatakan pilihlah Lot. Ketika dia memilih melihat itu, yang menunjukkan bahwa Lot pernah membuat pilihan yang egois. Ternyata tidak ada nada kemarahan, tidak ada nada kebencian dalam diri seorang Abraham, di dalam kehidupan, di dalam dirinya. Dan ketika Abraham tahu Allah akan menghukum Sodom, dia mengatakan dengan permintaan tadi, dengan harapan bahwa akan diselamatkan, akan dibebaskan. Amang indang napa sepulung, kebencian akan sulit membuat kita untuk mendoakan orang lain. Tohor teh emang nutinang, tarhona, ini mesti kan, manang yakon, baru harum manis dah ngate. Malah dong pas salona isan, di saat di mana teh, nang saya kan, daripada Majalang, daripada Pajupang, Batu Magom mah, nih lihatan gereja Reformanda mesti kan, siap pudi-pudiam mah, lau keliling ngetong, daripada harus bertemu dan banyak kawan kita maju. Apalagi mah disuruh manang yakon amang dot inang. Tapi ingatlah, basongon nasim hamu, sona mekel hamu, sona gawi marsi botoan, ko bereng songon adong iser beng dongan nade, adoi nam setong dapola songon iya de, akamang do tinang. Tapi justru jadikanlah doa itu menjadi jembatan bagi kita. Uji hamu amang do tinang, betapa enak sekali. Ujilah, uji untuk mendoakan termasuk orang yang menyakiti kita. Ketika kita mendoakan orang yang menyakiti hati kita, melukai hati kita, Mang Dot Inang, maka di dalamnya bukan akan semakin menjauh, tetapi akan semakin mendekat. Ale unang tong gabi songon gabi de patah tu ibana te, menghumi, memang nadok kasihani Tuhan. Itu magum may ripason na musin te. Itu magum mabay songonon na musin tong dengi, gabi negatif du musin tong. Tapi sebaliknya, bagaimana kita justru mendoakan daripada lawan kita, musuh kita, di tengah-tengah kehidupan dot nguluta. Apalagi akan marah-marang gitu.
Nah, ale pos doroha dangarong songoni di HKBP Reformanda te. Amin. Songon nanenget 2 men na kabira gudau. Abe lagi ala di bereng di si ba isi do te. Ni namanya tokan, ba isi do ide namanya tokan. Ba di si do lain namanya tokan. Nah, somal na molo ka maka dakpola taraha te. Aka marah-marang gi. Iyo, akaina do biasa na gumurang itu teh. Daw? Baru kenang. Tapi memang luar biasa dah holan inaka berformanda luar dak songonnya te. Alis song nauti do mangalusi, gaya song neragu duau. Wah, kan? Nah, bayangkan abang do tinang, marilah justru membangun jembatan dengan mendoakan musuh kita, lawan kita, orang yang menyakiti kita, karena itulah menunjukkan daripada kedewasaan rohani kita dalam kehidupan dohot nguruta. Salah satu tanda kedewasaan rohani kita adalah semakin besarnya kerinduan untuk mendoakan sesama kita, mendoakan orang lain, mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang melukai kita, termasuk di dalamnya lah mendoakan aka kategorial PSW yang ada di gereja kita ini Abang Dot Inang. Mendoakan juga panitia pesta Yutilo nanti. Soalnya terasa dinang tangyang nih para reformandai. Terasa do, pemulihan hati mah terasa do. Ada tidak manang yakko do sudah hati. Amin. Soalnya nenget amin nah. Baik kok kamu aja ada kekuatan di dalamnya. Ketika kita boleh saling mendoakan dan ketika saling mendoakan itulah Mang Dotinang maka menantang kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat sebagai wujud nyata dalam kedewasaan rohani sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang percaya yang egoate, yang hanya sibuk mendoakan diri sendiri, keluarga sendiri, kemudian yang lainnya menjadi terabaikan. Tetapi bagaimana justru sebaliknya terus dan kita hidup saling mendoakan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami untuk turut serta saling mendoakan di antara kami satu dengan yang lain. Mendoakan keselamatan, kesejahteraan sesama kami, kota kami, bangsa kami, dan juga kemajuan pelayanan di tengah-tengah gerejamu, HKBP Reformanda ini ya Tuhan. Kami melihat masih ada banyak PR dan tugas yang begitu banyak ya Tuhan. Biarlah kami saling mendoakan, saling mendukung di setiap paduan suara, di setiap kepanitiaan yang terbentuk, baik para halado maupun anggota jemaat. Kami boleh saling mendoakan dan saling mendukung di dalamnya. Tuhan, pembelajaran yang begitu luar biasa yang boleh kami temukan dalam kehidupan Abraham. Bagaimana kedekatannya dengan Engkau ya Tuhan, dan bagaimana dia menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dia, harapan dia, meski segala sesuatunya dan semuanya kembali kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh bersuka cita melalui ulang tahun usia dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah Engkau mengingatkan baik setiap pribadi maupun setiap keluarga bahwa umur panjang itu ada dan berasal dari Engkau. Anugerahkanlah kesehatan, kekuatan bagi setiap pribadi jemaat-Mu yang boleh bersuka cita berulang tahun. Demikian juga bagi setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menambahkan sukacita dan kegembiraan bagi setiap keluarga. Kebahagiaan, kemesraan, boleh saling menopang dan saling mendukung di dalamnya. Tuhan, kami tidak lupa juga mendoakan jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, yang hingga di saat ini masih bergumul juga. Ya Tuhan, Roh-Mu lah yang bekerja, agar mereka boleh tetap kuat
di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang mereka alami dan mereka hadapi ya Tuhan. Sehingga mereka boleh memenangkannya oleh karena pertolongan dan oleh karena kasih Tuhan saja. Jikalau kami boleh memohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan, melakukan mujizat atas kehidupan dari jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit tersebut ya Tuhan. Baik yang di rumah sakit maupun yang berada di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Pesta Gotilon. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan dikerjakan. Biarlah kami juga turut mendoakan mereka, mendukung mereka, menopang mereka di dalam doa dan juga di dalam tindakan kami Tuhan. Sehingga panitia boleh tetap kuat, boleh tetap semangat dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh gereja-Mu kepada panitia Pesta Gotilon ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh pindah dari gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, boleh menjadi jemaat yang hidup di gereja yang baru yang mereka tuju. Ada banyak aktivitas, kegiatan dan pelayanan yang akan kami lakukan di dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Baik PHD, sermon atau yang lainnya. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami semua untuk boleh turut serta dan hadir ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.